Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Two Night Stand. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang awalnya berkenalan dari situs kencan karena mereka berdua sama-sama merasa kesepian. Walaupun baru berkenalan, wanita ini memutuskan untuk berkunjung ke apartemen dari pria tersebut untuk sekedar menikmati cinta satu malam. Namun keesokan harinya daerah mereka tiba-tiba terjadi badai salju, sehingga pria dan wanita ini terjebak bersama selama 1 hari yang membuat mereka merasakan jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari wanita cantik bernama Megan, yang pagi itu terbangun di apartemen milik seorang pria bernama Alex. Awalnya Megan ingin pergi secara diam-diam, namun dia nggak sengaja mengaktifkan alarm pintu yang membuatnya merasa panik. Adegan film kemudian flashback sebelum Megan menginap di apartemen Alex. Di mana hari itu Megan lagi nyantai-nyantai di apartemen, dan nggak lama kemudian datang teman seapartemennya yang bernama Faiza. Mengetahui kalau Megan pengangguran, Faiza kemudian mencoba memberikan saran agar Megan mencari pekerjaan. Sebab, jika Megan nggak bisa membantu membayar biaya sewa, maka Faiza terpaksa memasukkan pacarnya yang bernama Cedric untuk menggantikan Megan. Setelah berganti pakaian, Faiza lalu mengatakan kalau dia akan keluar bersama Cedric. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun dari teman Cedric, dan dia diundang untuk merayakannya di sebuah bar. Karena merasa kasihan kepada Megan, Faiza kemudian berbaik hati untuk mengajak Megan ke acara itu. Cedric pun lalu datang menjemput Faiza, dan karena Megan belum makan malam, dia akhirnya ikut bersama mereka. Sesampainya di tempat tujuan, Megan tiba-tiba aja dicegat oleh seorang security. Ternyata menurutnya wajah Megan masih sangat muda, jadi security itu meminta Megan untuk menunjukkan KTP-nya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul mantan pacar Megan bernama Chris yang sekarang berpacaran dengan seorang wanita bernama Becca. Beberapa tahun lalu, Megan dan Chris sebenarnya sempat bertunangan, tapi hubungan mereka akhirnya kandas di tengah jalan. Karena Megan lupa membawa KTP-nya, Faiza kemudian meminta Megan agar pulang ke apartemen. Selain itu, Faiza juga menyuruh Megan agar mengikuti situs kencan, karena siapa tahu dia bisa mendapatkan jodoh yang bisa membuatnya move on dari Chris. Begitu sampai di apartemen, Megan akhirnya langsung mengikuti saran Faiza untuk mengakses situs kencan. Kebetulan ada 4 pria yang tertarik dengan profil Megan, dan dia akhirnya mencoba chattingan dengan salah satu pria bernama Alex. Dalam chattingan itu, Megan kemudian mengatakan kalau dia ingin berkencan di apartemen Alex. Namun sebelum itu Megan meminta Alex untuk video call demi memastikan kalau Alex bukanlah seorang psikopat dan apartemennya merupakan tempat yang aman. Yes, I think so. Is my apartment? Yes, then I will see you soon. Adegan film kemudian kembali ke awal film, di mana Alex terbangun gara-gara alarm pintu. Sebenarnya Megan ingin berpamitan kepada Alex, tapi karena melihat kalau Alex ngorok lagi, Megan akhirnya menyetel alarm jam untuk membangunkannya. Setelah Alex terbangun, Megan akhirnya bisa pamit pulang sambil berbicara tentang pertempuran mereka kemarin malam. Namun Megan tiba-tiba tersinggung dengan ucapan Alex yang seolah-olah menuduhnya sering melakukan cinta satu malam dengan banyak pria. Melihat Megan merasa marah kepadanya, Alex kemudian mencoba meminta maaf karena sebenarnya dia nggak bermaksud berkata seperti itu. Bahkan Alex ingin menawarkan sarapan kepada Megan, namun Megan yang udah terlanjur tersinggung akhirnya memilih untuk pergi.
save your oatmeal. I think I'm gonna take off, but Okay, cool. Well, bye. It was lovely having sex with you. I wish. Begitu Megan ingin keluar dari apartemen, dia ternyata nggak bisa membuka pintu akibat terhalang oleh salju. Kebetulan Alec juga ingin pergi ke tempat laundry, namun sama seperti Megan, dia juga nggak bisa keluar dari apartemen. Gara-gara kejadian itu, Alec akhirnya mengizinkan Megan untuk tinggal di apartemennya. Mereka berdua lalu menonton berita, di mana daerah mereka ternyata sedang terjadi badai salju. Megan pun langsung memberitahu Faisya kalau dia nggak bisa pulang akibat terjebak di apartemen Alec. Tapi Faisya ternyata lagi asik berduaan dengan Cedric, dan sama sekali nggak merasa khawatir pada kondisi Megan. Sebagai tuan rumah yang baik, Alec kemudian menyediakan sarapan bagi Megan. Di samping itu, Alec ingat kalau Megan masih tersinggung dengan ucapannya, jadi dia ingin meminta maaf dan memulai perkenalan mereka dari awal. Hi, I'm Alec. Alec yang merasa penasaran, lalu iseng bertanya apa pekerjaan Megan, namun Megan malah semakin kesal karena kenyataannya dia masih nganggur. Megan pun merasa malu kalau Alec mengetahui dia adalah pengangguran, jadi Megan melarang Alec untuk mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Alright, we'll try again, but there are rules. Do you like dogs? Di saat Megan pergi ke toilet, dia nggak sengaja membaca sebuah artikel tentang cinta satu malam dari situs kencan. Namun Megan nggak suka sama salah satu poin dari artikel tersebut, jadi dia langsung merobeknya dan membuangnya ke dalam kloset. Akibat perbuatan Megan barusan, kloset di sana jadi mampet dan kebanjiran, sehingga Megan yang merasa bersalah langsung membersihkan kekacauan di dalam toilet. Sayangnya, Alec lupa kalau penyedot WC-nya sedang dipinjam oleh temennya, jadi Megan hanya bisa mengelap lantai yang kebanjiran tanpa membereskan kloset yang tersumbat. Setelah selesai membereskan toilet, Megan akhirnya mengaku kepada Alec kalau dia masih berstatus pengangguran. Ceritanya, tahun lalu Megan baru aja lulus dari kampus prakedokteran, tapi sampai sekarang dia belum memutuskan apakah akan melanjutkan kuliahnya atau mencari pekerjaan. I am less than employed at the moment. Di sisi lain, Alec juga bercerita kalau dia bekerja sebagai pegawai bank dan posisinya kini adalah sebagai asisten manajer. Sebenarnya, Alec nggak terlalu suka dengan pekerjaannya, namun menurutnya semua orang butuh pekerjaan untuk menghasilkan uang dan bertahan hidup. I'm an assistant manager. Since when are you supposed to like your job? I think our generation. Selain berbicara pekerjaan, Alec dan Megan kemudian sama-sama membahas tentang keluarga mereka. Ceritanya, kedua orang tua mereka sama-sama masih langgeng, tapi Alec pernah berharap kalau orang tuanya akan bercerai agar setiap hari Natal dia bisa mendapatkan 2 hadiah. My parents are still married too. Yeah, all of my friends' parents were divorced. Gara-gara kebanyakan ngemil, Megan jadi kebelet buang hajat, tapi sayangnya kloset di kamar mandi lagi mampet. Alec pun lalu berpikir untuk meminjam penyedot WC dari tetangganya bernama Lopan, namun Lopan dan istrinya ternyata sedang liburan keluar kota. Oh yeah, you know what? They're probably away for the holidays. Mengingat mereka perlu buang air besar atau kecil, Alec kemudian mencoba memperbaiki klosetnya dengan memakai sebuah hanger. Tiba-tiba, Alec ingat kalau jendela di apartemen ini nggak berfungsi dengan baik, jadi dia mengajak Megan memanjat ke apartemen Lopan, tapi Megan malah memecahkan jendelanya. Setelah menemukan alat penyedot WC, Alec yang merasa bersalah lalu berusaha untuk memperbaiki jendela yang dipecahkan oleh Megan. Alec pun akhirnya memperbaiki klosetnya sendiri, di mana dia menemukan sobekan majalah yang menjadi sumber mampet. Karena Megan merasa malu dengan artikel tersebut, Alec kemudian mengatakan kalau hal itu hanyalah sekedar artikel.
Namun Alec tiba-tiba merasa penasaran, apakah Megan menikmati kemesraan mereka kemarin malam atau dia hanya sekedar berpura-pura. Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya, Megan akhirnya berkata jujur kalau dia cukup bersenang-senang dengan kebersamaan mereka. Selain itu, Megan mengaku kalau dia juga merasa gugup, dan menurutnya mereka berdua sempat melakukan sedikit kesalahan dalam bermesraan. Okay, it's not about what you did wrong, it's just how people, they learn what you like more, but... Agar kesalahan kecil ini nggak terulang kembali, Alec kemudian mengajak Megan untuk membahas kekurangan mereka. Menurutnya, pembicaraan ini adalah ide bagus, mumpung dia dan Megan nggak saling mengenal, dan mungkin aja mereka berdua nggak akan pernah bertemu lagi. Sebagai bahan pembelajaran, Alec lalu meminta Megan untuk berbagi nasihat agar mereka bisa menjadi pasangan yang lebih baik bagi pacar mereka berikutnya. Awalnya, Megan berpikir kalau hal ini adalah ide buruk, namun Alec berjanji kalau dia nggak akan merasa tersinggung jika Megan ingin memberikan kritikan yang membangun. Setelah Megan setuju dengan topik tersebut, Alec kemudian mulai memberikan gambaran tentang apa aja yang nggak disukai oleh kebanyakan pria. Namun, Alec menjaga pembicaraan mereka agar tetap sehat, di mana Megan bisa setuju dengan pendapatnya atau dia punya pendapat lain sebagai seorang wanita. Alright, fine. Guys like to do it with the lights on. Didn't sound like it was in the vein of constructive criticism, but I will continue. Sama seperti Alec, Megan juga memberikan saran dan kritikan yang positif agar suatu saat nanti Alec bisa memperlakukan pacarnya dengan baik. Menurutnya, Alec adalah pria yang baik bagi sebagian wanita, namun ada beberapa hal yang perlu dia perbaiki dalam memahami beberapa kode yang cukup sulit dimengerti. It's not like we're competing on some us things. You're a perfectly adequate lover. Setelah mereka selesai berbagi saran dan nasihat, Megan tiba-tiba aja mengajak Alec untuk bermesraan dengan tujuan memperbaiki kesalahan mereka. Megan pun beralasan kalau mereka harus melakukan praktek sambil mengoreksi kesalahan mereka secara langsung agar pembicaraan ini tidak hanya sekedar teori. Singkat cerita, ketika ujian praktek udah selesai, mereka berdua jadi merasa kelaparan, sehingga Alec mencuri mie instan dari apartemen Lopan karena stok makanannya udah habis. Pada saat itu, Alec merasa penasaran kenapa Megan tidak melanjutkan kuliahnya, padahal menurutnya selangkah lagi Megan bisa menjadi seorang dokter. Doctor. So you do want to be a doctor? So were your parents doctors? Untuk menjawab pertanyaan itu, Megan kemudian bercerita tentang hubungannya dengan Chris, di mana mereka berdua udah berpacaran sejak masih SMA. Sebenarnya, Megan datang ke kota ini agar bisa hidup berdua dengan Chris, namun Chris malah berselingkuh dengan wanita lain, dan Megan kehilangan tujuan untuk melanjutkan kuliahnya. I was engaged recently. Selama mereka bertunangan, Megan ternyata punya cita-cita untuk menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik. Alec pun akhirnya menilai kalau Chris adalah pria bodoh, karena dari cerita ini dia bisa mengetahui karakter Megan yang merupakan wanita setia dan bersifat keibuan. He has no idea how rare you are. Di saat Megan ingin meminjam pakaian, dia nggak sengaja melihat banyak pakaian wanita, sekaligus menemukan foto Alec bersama seorang wanita bernama Daisy. Ternyata sampai saat ini Alec dan Daisy masih berpacaran, di mana kebetulan aja Daisy sedang pergi ke kota lain dan nggak bisa pulang ke sini gara-gara badai salju. I always wondered what it would be like. Beberapa minggu lalu, Alec nggak sengaja menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Daisy, yang isinya adalah Daisy berencana untuk mengakhiri hubungan mereka. Awalnya, Alec bingung harus berbuat apa, namun ketika dia ingin membicarakan masalah ini dengan Daisy, Daisy malah pergi keluar kota untuk bekerja sebagai DJ.
broken up with her. Yeah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Megan tentu merasa kecewa kepada Alec yang tidak berkata jujur kalau dia masih berpacaran. Megan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu, di mana Alec sempat mencoba untuk menghalanginya, namun Megan udah terlanjur merasa sakit hati. Beberapa waktu kemudian, Daisy ceritanya udah sampai di apartemen, sehingga Alec akhirnya punya kesempatan untuk membicarakan tentang surat yang ditulis oleh Daisy. Dalam pembicaraan itu, mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpisah, dan kebetulan juga Alec udah menemukan wanita yang cocok untuk menjadi pasangannya. I can move my stuff over to Kevin's place. Wow. A year together. Sementara itu di tempat lain, Megan akhirnya menghapus akunnya di situs kencan karena dia kapok bertemu dengan pria seperti Alec. Pada saat itu, Cedric dan Faiza ingin berbicara kepada Megan, yaitu secara halus meminta Megan agar pindah ke tempat lain karena mereka berdua ingin tinggal bersama. Yeah, basically we were just thinking, what if you moved out? Sadar nggak bisa patungan untuk bayar sewa, Megan akhirnya berpikir untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan selain itu, dia juga nggak punya tujuan untuk menetap di kota ini. Kebetulan malam ini adalah malam tahun baru, di mana Faiza ingin mengajak Megan untuk berpesta, sekaligus hari perpisahan sebagai teman seapartemen. I moved to New York because of Chris. And I thought that if This is our last New Year's Eve as roommates. Adegan film kemudian beralih ke Alec, yang merasa bingung mencari akun Megan yang udah dihapus dari situs kencan. Di sisi lain, Megan sedang berpesta di apartemen, di mana dia bertemu dengan teman kuliahnya bernama Ben, dan ternyata dulu Megan sempat tertarik dengan ketampanannya. You were the dumb pretty guy. Surprised I got into both my top choices. Ketika lagi asik mengobrol, tiba-tiba datang dua polisi yang ingin menangkap Megan, dengan tuduhan Megan telah membobol jendela dari apartemen tetangga Alec. Megan pun tentu menuduh Alec udah menjebaknya, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa karena kenyataannya Megan masuk ke apartemen Lopan secara diam-diam. This guy is a psychopath. Breaking through the window of Mr. and Mrs. Lopan's apartment. Di saat berada di ruang tahanan, Alec akhirnya datang untuk menebus Megan, tapi Megan menolak jika Alec yang membayar jaminannya. Gak lama kemudian, Cedric dan Faiza datang menebus Megan, dan pada saat itulah Alec akhirnya meminta maaf karena dia terpaksa menjebak Megan pada polisi untuk menemukannya. Megan, hey, let me explain. I should have told you about her. Melihat Megan sangat marah, Alec akhirnya mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Megan sambil meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan perasaannya. Awalnya Megan masih kesal karena Alec menjebaknya kepada polisi, namun dia akhirnya meminta nomor ponsel Alec dan berjanji akan menelponnya jika dia bisa melupakan kejadian ini. You give me your number. And Setelah Alec pergi dari kantor polisi, Cedric kemudian berpendapat kalau Alec adalah pria lucu dan baik hati. Di sisi lain, Megan juga sadar kalau dia menyukai Alec, sehingga dia langsung menelpon Alec agar kembali ke kantor polisi, dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan cinta. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Two Night Stand. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.